Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno dalam sebuah kesempatan pernah mengungkapkan di era pandemi menuju endemi, kegiatan pariwisata akan mengikuti perilaku konsumen. Di masa yang akan datang, menurutnya akan semakin booming pariwisata baru di mana wisatawan lebih senang mendekatkan diri pada alam. Perilaku konsumen akan mengarah pada bentuk yang lebih personalized, customized, localized, and smaller in size. Kegiatan wisata di alam terbuka seperti pantai dan pegunungan banyak diminati para wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apa yang dikatakan oleh Menparekraf tidak salah. Selama setahun terakhir ini, berbagai destinasi wisata alam semakin banyak digandrungi dan dikunjungi wisatawan. Apalagi jika berbagai destinasi tersebut sudah viral di media sosial. Di Indonesia, sangat banyak destinasi wisata alam, tak terkecuali di Malang Raya. Wisata alam berupa keindahan pantai dan air terjun banyak terdapat di Kabupaten Malang. Sedangkan wisata alam berupa pemandangan desa, persawahan dengan latar belakang pegunungan banyak terdapat di Kota Wisata Batu. Sayangnya, di sejumlah destinasi wisata alam yang terdapat di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, lebih khusus lagi di Malang Raya, kurang diimbangi dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang memadai, terutama infrastruktur jalan. Sehingga hal ini sedikit banyak menjadi penghambat bagi para wisatawan untuk datang. Selain itu, kebanyakan destinasi wisata alam yang sebenarnya secara potensi sangat indah dan menawan itu kurang bisa dipasarkan dan dikemas dengan lebih baik. Akibatnya, seringkali kalah bersaing dengan destinasi wisata buatan yang pemasaran dan kemasannya lebih menarik. Apakah berbagai problem ini akan membuat bisnis wisata alam menjadi terstagnasi? Lantas, bagaimana sebaiknya mengelola bisnis wisata itu? Inilah Ngobis, ngobrol bisnis, sing penting cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang ada di rumah? Kembali ya, tiap hari Senin kita menjumpai Anda dalam acara Ngobis, ngobrol bisnis, sing penting cuan. Tetap saya ditemani oleh para senior-senior saya yang selalu setia mengupas berbagai macam tema bagaimana sih caranya menghasilkan cuan. Saya akan sapa dulu para senior-senior saya. Assalamualaikum Mas Kum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Sehat. berbagi Semangat. ilmu ya. Ya. Oke, kemudian juga ada Pak Askan, konsultan bisnis ternama di wilayah Malang Raya. Silakan Pak Askan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, semangat, kita berbagi ilmu bagaimana sih cara menghasilkan cuan. Dan setiap episode kita selalu kedatangan bintang tamu yang istimewa juga. Siapakah itu? Ya, bintang tamu yang hadir memang disesuaikan dengan tema yang akan kita bahas. Tema kita pada hari ini yaitu bisnis wisata alam masih prospek atau stagnan. Saya sapa dulu bintang tamu kita. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oh, tentu sehat banget, badannya kan gede nih. Hanya mewakili kesehatannya. Oke. Subur tinggal di Batu, Mbak. Subur. Mas Rizky ini merupakan pelaku usaha di bidang pariwisata di Kota Batu ya. Karena seperti yang kita ketahui, Kota Batu merupakan kota wisata. Memang pada masa pandemi kemarin yang namanya wisata ini sempat mati suri, bisa dikatakan begitu. Tapi di masa sekarang itu sudah perlahan mulai bangkit dan mulai kembali normal. Termasuk tempat wisata yang ada di sekitar saya juga gitu Pak. Pada saat sebelum pandemi, wow luar biasa sekali. Parkiran sampai numpang di Batu TV nih. Memasuki masa pandemi, kemudian pasca pandemi, tetap mati suri sampai sekarang. Belum pulih ya? Belum pulih. Saya katakan belum pulih karena setiap hari saya lihat kondisi yang datang di situ seberapa banyak sih. Sebenarnya ada ilmunya ya, bisa memulihkan kembali. Iya, selalu ada ilmunya. Selalu ada ilmu. Oke. Silakan. Oke, silakan disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Malang Raya, Batu dan sekitarnya. Selalu optimis menghadapi masa depan, termasuk dalam bisnis dan kehidupan. Teman-teman sekalian, tidak ada bisnis yang abadi. Kalau dalam metrik Boston itu ada saatnya bisnis itu cash cow. Cash cow itu tipis-tipis untungnya. Red ocean orang bilang.
Ada saatnya bisnis itu question mark, tanda tanya. Bisnis yang masih baru dicoba, belum terbukti diminati oleh market atau tidak. Kemudian ada bisnis yang dog itu bisnis yang betul-betul sudah tidak lagi menarik untuk dijalankan. Contohnya wartel. Ya, zaman dulu kenal wartel Pak? Iya. Nah, ketahuan usianya berapa ya? Rental DVD itu masuk kategori dog yang tidak lagi menarik untuk dijalankan. Kalau PlayStation mungkin masuk cash cow, tipis-tipis lah orang masih nyewa-nyewa. Kalau rental DVD, Pak Kum juga pernah nggak rental DVD Pak Kum? Nah, Mahasiswa ya. kelihatan umurnya. KTP-nya jangan lupa diambil. Mas Riki tahu nggak? Tahu, Pak. Era 90-an. Oh iya, oke. Nah, kita semua ingin tentunya bisnis itu adalah star, ya kan? Star itu adalah sebuah bisnis yang blue ocean, yang menarik, yang kemudian terus-menerus menghasilkan cuan, begitu. Nah, sebagai konsultan bisnis, saya melihat bisnis pariwisata itu salah satu bisnis yang sebenarnya sangat gurih ya, sangat gurih, sangat menarik, sangat menjanjikan sebenarnya. Sebelum pandemi istirahat. Tapi kok saya pribadi yakin bahwa setelah pandemi akan kembali bergairah. Kenapa? Orang butuh healing begitu Mbak Sri. Orang butuh healing, orang butuh spend money memang untuk menyembuhkan kepenatan jiwanya, kelelahan fisiknya. Nah, salah satu cara yang paling diminati selama ini ya healing ke alam gitu, jalan-jalan menikmati pemandangan bersama keluarga, bersama rekan kerja dan sebagainya. Nah, kita pribadi sangat optimis bahwa next time 1, 2, 3 tahun ke depan akan kembali berjaya bisnis ini. Kenapa? Karena ya market need tadi. Market need, jadi merupakan kebutuhan untuk merilis kepenatan jiwa, kelelahan badan gitu. Dan tentunya tidak boleh hanya itu aja gitu. Harus ada inovasi, kreativitas, harus selalu ada ide-ide baru atau ide-ide yang kemudian update supaya apa? Supaya tidak bosan. Katanya orang kalau makan sayur asem bosan kan itu Mas Ria. Terus menerus. Ya, sekali tempur mie ya kan, sekali tempur bakso, sekali tempur rawon. Harus bervariasi nih ya. Nah, itulah optimisme saya sebagai seorang konsultan bahwa bisnis pariwisata akan kembali menjadi primadona. Begitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, saya sekarang akan ke Mas Kum nih ya. Dari kacamata seorang jurnalis tentunya nih ya, bisnis wisata alam masih prospek atau stagnan nih menurut Mas Kum? Ya. Jadi kalau wisata alam itu saya termasuk yang bahwa wisata alam itu ibaratnya itu adalah permata ya. Jadi permata itu kan masih terpendam kan sebetulnya. Iya. Masih apa namanya, sebelum jadi permata itu kan harus ada effortnya ya, harus ditemukan, kemudian harus dipoles, kemudian harus dibentuk kan begitu sebelum kita pasarkan. Nah, seringkali kita ini ada masalah di prosesnya itu. Jadi wisata alam kalau ada yang mengatakan mas prospek karena melihat potensinya itu. Siapa yang membantah bahwa permata itu adalah batu yang berharga. Cuma untuk orang tahu bahwa ini permata, ini adalah permata yang layak jual, itu yang masalahnya di situ, Mbak Sri. Ya, jadi kita seringkali ada problem seperti itu. Nah, saya melihat tren memang kalau kita lihat kan sebetulnya pariwisata di Indonesia ini belum benar-benar pulih. Iya. Kalau sebelum pandemi itu saya pernah melihat data 2019 itu, kalau nggak salah data BPS, tingkat kunjungan wisata di Indonesia itu sekitar 11 juta setahun. Nah, sekarang ini tahun 2022 baru 5,47 juta. Artinya masih belum sama dengan ketika sebelum pandemi 2019. Nah, tetapi ini sebetulnya sungguh sudah naik 200% dari tahun 2021. Nah, cuma yang saya lihat memang dari 5,47 juta itu memang mereka yang ke wisata alam itu hampir 80% lebih. Khususnya mereka menyukai tempat-tempat menjadi konservasi alam. Kayak Taman Bromo, kemudian di Jawa Barat itu hampir 80-90% itu didominasi oleh
tempat-tempat seperti itu. Artinya dari sisi potensi masih sangat besar. Apa karena murah ya Pak Kumbu ya? Mungkin bisa jadi karena murah, karena memang sekarang ini kan cenderung ke apa ya, ke personalize ya. Jadi kalau ke wisata alam itu kan sebetulnya yang disasar itu kan adalah emotional benefit gitu. Jadi kan ada produk itu yang fungsional benefit, ada yang emosional benefit. Rekreasi itu kan emosional benefit. Kita lihat viral, tempat wisata viral, akhirnya langsung FOMO. tertarik kan, FOMO. kan? Ini kan emosional benefit. Ya karena emosional benefit, orang jadi nggak peduli meskipun harus antri berjam-jam, harus Membayar inden mahal juga, berapa ya. bulan, itu tetap karena begitu mereka bisa menjangkau itu sudah sesuatu bagi dia. Gitu. Nah, aspek-aspek emosional ini yang apa namanya yang seringkali menjadi pemantik untuk orang ini. Nah, cuma tantangannya memang itu maintenance, kemudian karena kalau wisata alam ini kalau nggak di maintenance dengan baik ya orang akan jenuh. Sudah ada 1, 2, 3 mungkin Mas Rizky bisa cerita di Jogja yang dulu sempat viral, sekarang juga mulai turun karena maintenance-nya ini ya Mas Rizky ya. Itu Mbak, saya kira. Iya, silakan. Kalau Mas Rizky ini kan sebagai salah satu pelaku usaha di bidang pariwisata, saya ingin mendengarkan dulu nih, Mas Rizky ini untuk wisatanya, wisata seperti apa sih yang digeluti oleh Mas Rizky ini? Jadi saya akan melihat dari sudut pandang dari perilaku konsumennya dulu. Kita bagi wisata alam ini melihat pada pre, during, dan post-COVID. Jadi kalau pre dulu, memang bagaimana wisatawan mengunjungi sebuah destinasi itu karena faktor information source yang disebarkan melalui online travel reviews seperti Explore Marang, Explore Batu. Mereka foto misalnya di sumber Pitu Pujon yang awalnya viral, di mana itu. Akhirnya mereka FOMO berbondong-bondong ke sana. Tapi balik lagi Mbak, ketika FOMO itu hal yang dilihat di Instagram ternyata berbeda dengan yang ada. Ya. Ada namanya cognitive dissonance theory, antara ekspektasinya wisatawan dengan realitanya tidak sama. Ternyata ke sumber Pitu Pujon itu harus jalan kaki, infrastruktur jalannya jelek dan lain-lain. Akhirnya orang cuma sekali. Meskipun secara tren perkembangannya kalau saya mengikuti mulai tahun 2014 memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke wisata alam. Terus itu sebelum Covid ya Mbak. Jadi seperti Taman Nasional Baluran, Bromo, Ijen, terus Tumpak Sewu yang memang bagus, Nusa Penida, Komodo hari ini juga wisata alam. Memang terjadi kenaikan yang sangat signifikan karena itu tadi Mbak. Adanya information source yang disebarkan oleh para wisatawan yang pernah mengunjungi di situ. Akhirnya menciptakan sebuah destinasi, akhirnya destinasi itu rame. Seperti halnya Pujon Kidul juga. Berawal dari anak-anak terbangin drone ya Mbak ya. Kok ada kafe tengah sawah. Bagus ini. Akhirnya kan berbondong-bondong ke sana. Akhirnya partisipasi warga, kekompakan warga untuk membangun sebuah destinasi dengan pendekatan CBT kalau kita ngomong Pak. Community based tourism-nya memang kuat. Akhirnya dia viral, CSR masuk, akhirnya berkembang, kawasan sampingnya berkembang. Cuma ya balik lagi Mbak. Sekarang mulai ini ya? Mulai turun. Kenapa mulai turun? Maintenance-nya tadi berarti Ya, ya. yang dikatakan sama Pak Kum itu sangat relate sekali Mbak. Karena memang ketika itu viral, antara produk yang disajikan dengan realitanya tidak sama. Satu, akses jalannya juga sempit. Ketika saya bawa tamu bus, 2 bus saja, ya masuk ke kampung Mbak, jalanan kampung. Itu juga menjadi masalah. Seharusnya kan disediakan fasilitas shuttle dan lain-lain. Ada experience yang lebih yang diberikan. Balik lagi ketika kita ngomong ke saat Covid Mbak. Covid ini wisata alam ternyata booming loh Mbak. Betul. Kita lihat di Batu misalnya Cangar, Brakseng, terus sama yang terbaru ini apa? Brakseng itu salah satu spot yang ya biasanya orang untuk ini Pak ya, bertani kentang wortel daerah Sumber Brantas, itu akhirnya menjadi jujukan destinasi dengan wisata jeep. Terus Jengkoang, bagaimana kita lihat di Batu, Jengkoang ini viral hari ini dengan wisata alamnya. Kita lihat camper van site juga rame. Ya meskipun ada beberapa camper van di sekitar sini yang nggak rame ya karena memang belum terkenal aja. Tapi memang waktu saat Covid Pak, orang-orang jenuh, wisata ditutup, mal-mal ditutup, akhirnya larinya ke wisata alam. Dan terjadi anomali Mbak, ketika Batu itu terjadi Covid, Bali sepi, Lombok sepi karena Batu rame. Karena apa? Infrastruktur tol kita
Surabaya Sidoarjo hanya bisa ditempuh dengan 1 jam 30 menit kita udah sampai Batu. Dan ketika wisata itu ditutup, Mbak, wisata alam masih terbuka. Kafe-kafe yang berbasis alam, nature based dan lain-lain terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Itu keadaan ketika Covid. Dan saya lihat memang resilience tourism, artinya pemulihan pariwisata. Kalau kita ngomong Malang Raya ini jauh lebih cepat daripada Bali dan juga Lombok. Karena apa? Untuk penerbangan wisatawan aja ke Bali, ya butuh PCR, butuh antigen yang mengakibatkan kos untuk perjalanan wisata semakin mahal. Baru setelah 2022 dicabutnya mengenai PSBB dan lain-lain terkait COVID, terjadi peningkatan kunjungan. Cuma apakah daya belinya kembali seperti sebelum COVID? Ternyata belum. Ada beberapa indikator makroekonomi yang mempengaruhi hal tersebut, Mbak. Misalnya memang daya beli masyarakatnya masih rendah, yang hari ini juga dunia hari ini juga mengalami resesi global. Perang Rusia-Ukraina juga berdampak signifikan. Akhirnya orang membudgetkan lebih untuk berlibur, ya sih nanti aja lah. Kita butuh uang untuk saving karena untuk aspek berjaga-jaga, Mbak. Jadi seperti itu. Dan saya lihat nanti setelah COVID ini, benar kata Pak Kum, mungkin akan terjadi pembalikan lagi, Mbak, atau bounce back. Cuma permasalahannya adalah itu tadi, apakah infrastrukturnya menunjang. Jadi untuk menjadi viral itu gampang, Mbak. Tapi untuk meyakinkan customer untuk repurchase atau revisit atau keputusan kembali, ya memang harus diperhatikan mulai dari infrastrukturnya, baik fisik dan non fisik. Kalau kita ngomong non fisik apa, Mbak? SDM-nya, Mbak. Bagaimana misalnya, mohon maaf kalau di daerah yang lain ada tarikan parkir-parkir liar, nah seperti itu juga berpengaruh. Yang kedua memang masyarakatnya harus sadar wisata, pentingnya dengan membentuk Pok Darwis dan lain-lain. Hospitality. Kemarin kita lihat keadaan ada di salah satu destinasi di Madura, saya nggak akan sebut, ada wisatawan dari mancanegara, diajak ngomong bahasa lokal tapi bahasanya, mohon maaf, kata-katanya kotor kayak gitu. Itu kan secara sadar wisata ya, dengan mengenai sabta pesona, mengenai keramah tamahan, hospitality-nya juga kurang. Itu yang harus segera dibentuk. Dan saya melihat ke depan Malang Raya, saya optimis dengan wisata alam yang ada ini bisa dibangun. Dan kelembagaan terpenting, Pak, apalagi mengenai desa wisata. Saya mengunjungi beberapa negara yang ada baik di Asia maupun Eropa, lagi digenjot adalah desa wisatanya, Mbak. Misalnya kita ke Jepang, Shirakawago dibentuk seperti itu. Daerah Kawaguchiko dengan pemandangan alam Gunung Fuji juga dibentuk. Ke Eropa misalnya ke Belanda, kita ke Tulip Barn, bagaimana desa wisata itu banyak bunga-bunga ya memang menarik. Infrastruktur jalannya, mohon maaf ya, tetap infrastruktur desa. Cuma ini kan dibangun lebih bagus daripada Indonesia. Misalnya ada pedestrian, terus jalannya satu arah, bis pun juga bisa masuk seperti itu. Nah itu tuh apa sih sebenarnya, Mas Kun, yang mengakibatkan perbedaan seperti itu antara di luar sana sama kita di sini di Indonesia? Itu kan kaitannya dengan keterlibatan government ya. Iya, balik lagi government. Jadi kita ini kan belum menyatu, Mbak, antara kemauan government dengan kemauan dari masyarakat di mana tempat wisata itu berada. Seringkali berdiri sendiri-sendiri. Jadi gitu. Kalau di negara lain itu Jepang ya. Kita lihat aja Vietnam ya. Vietnam, Taiwan itu luar biasa. Misalnya gini, gimana caranya di Taiwan itu orang datang ke Taiwan itu murah. Paket wisata itu kalau dihitung-hitung itu jauh lebih murah daripada kita mau ke mana, di Papua itu Raja Ampat 11 juta, 12 juta. Kita ke Taiwan itu nggak ada separuhnya. Itu ternyata disubsidi sama pemerintahnya, disubsidi. Kemudian di Vietnam itu tempat-tempat wisata itu ini pemerintah bisa quote on quote memaksa sekolah untuk mengunjungi tempat wisata itu. Nah, terus kalau di daerah lain itu kan ada semacam gini, diikat kita supaya lama di situ. Ya. Dua, kita disuruh belanja di situ. Itu kuat sekali kekuatan dari government. Jadi kalau ada biro jasa yang tidak membawa tamunya ke tempat itu yang sudah ditentukan, didenda. Paling keras dicabut ya. Iya, jadi kalau sudah melanggar berapa kali dicabut lisensinya. Kalau saya menambahin dari Pak Kum itu seperti halnya di Cina di Hainan. Ada tur Hainan itu cuma 4.500.000, Mbak. Start dari Terminal 2 Juanda langsung ke Haikou, penerbangan sekitar 6 jam. Jadi turnya disubsidi, Mbak. Hotelnya disubsidi, pesawatnya flight charter disubsidi.
dengan harga 4,5. Kalau saya hitung dari biro, mungkin kalau saya mengadakan perjalanan tidak kerjasama dengan BUMN-nya sana, jatuhnya 11 juta. Ini dengan government Cina cuma 4,5 juta Pak Kun. Cuma pemerintah akan mewajibkan kita mengunjungi beberapa tempat oleh-oleh dan tempat wisata, di mana di tempat wisata itu artinya kita membelanjakan uang. Membelanjakan uang artinya apa? Pemerintah dapat keuntungan melalui tax. Pemerintah mengeluarkan 2 tapi dapatnya 5. Itu yang didapatkan dalam perekonomian Cina yang nggak bisa kita tiru tentunya, Pak. Itu berpikir cuan yang sangat taktis dan strategis. Dan Kita masih belum mampu ke sana. Oke, silakan Pak Askan menanggapinya ini. Jadi ketika saya ngambil certified coach tentang SBM itu Smart Business Map ya, itu di satu pelajarannya bahwa bisnis itu emang by regulation ya. Jadi banyak regulasi yang menghidupkan bisnis sekaligus yang mematikan bisnis. Contoh ojol itu kan perang regulasi gitu, sehingga nggak bisa dipungkiri bahwa korbannya adalah taksi-taksi offline kan gitu kan. Makanya di beberapa negara kan sempat ojek online itu ditolak, tapi itulah regulasi gitu. Contoh yang lebih konkret bisnis retail hari ini Pak, kemarin baru ngobrol sama teman-teman ini pengusaha skincare Pak, kecantikan. Ketika impor skincare itu dimudahkan begitu, maka teman-teman pengusaha skincare lokal pun sesak nafas begitu. Regulasi lagi. Jadi gula, betapa banyak pengusaha gula yang dulu kaya raya Pak Kum, kemudian tiba-tiba truknya dijuali semua gitu kan. Rumahnya dijual, kenapa? Karena regulasi kan begitu kan, regulasi sehingga gula impor masuk, termasuk petani-petani kita. Nah, wisata ini pun seperti yang tadi Mas Rizky sampaikan ya, bahwa ketika pemerintah punya regulasi yang bagus, harusnya bisa hidup gitu. Wisata-wisata yang ada di Malang khususnya, di Batu dan di beberapa kota atau di Indonesia. Nah, regulasi inilah yang harusnya dibuat, apalagi ketika dikaitkan dengan pengusaha kecil ya. Rata-rata wisata alam kan pengusaha kecil yang mengelola, bukan pemodal besar gitu. Kalau wisata buatan pasti pemodal besar ya kan, karena di sana pasti infrastruktur, modalnya dan sebagainya pasti besar. Nah, wisata alam itu kan modalnya dari Tuhan kan begitu ya, dari Allah. Nah, tinggal regulasi dari penguasa ini yang mungkin harus dihidupkan kembali, dibikin berpihak begitu kepada masyarakat sehingga semangat gitu. Karena bisnis kan Mbak Sri. Ketika buat terus regulasinya kurang kuat, ya mereka bagaimana mau bertahan dan kreatif, uangnya nggak ada begitu, ya kan? Kita sendiri mau invest juga mikir kan, BEP berapa lama kan begitu. Nah, kita lihat Pujon dulu kan sempat semarak ya Mas Rizky ya, awal-awal ya Pujon gitu kan, ramai sekali kita ke sana senang. Dan betul memang faktor viral itu penting ya, media sosial hari ini sangat membantu. Tapi begitu datang terus nggak terawat, nggak dilayani dengan bagus, akhirnya kan nggak terjadi repeat order ya. Nah, disitulah sebenarnya selain regulasi, pebisnis juga harus diedukasi Mbak. Diedukasi bagaimana melayani, diedukasi bagaimana berpikir jangka panjang, bukan berpikir keuntungan sesaat. Nah, kadang teman-teman pebisnis pariwisata juga ada juga yang masih berpikir begitu. Yang penting sekarang untung, uangnya semua habis dipakai gitu. Padahal harusnya kan ada spend money sekian persen untuk inovasi, sekian persen untuk pengembangan kan gitu kan, sekian persen untuk ya bicara ke depan lah begitu. Nah, itu yang kadang beberapa kelemahan juga yang ada di teman-teman pebisnis tempat-tempat wisata yang alam ya. Kenapa? Karena biasanya kan begitu, ketika modal kecil cenderung semua SDM bisa masuk kan, cenderung semua resource bisa masuk tanpa ada seleksi alam yang bagus gitu. Tapi kalau buatan kan memang karena cost-nya tinggi, maka mereka pasti milih SDM yang bagus supaya apa? Supaya cepat balik modal kan begitu. Nah, tapi sekali lagi regulasi. Nah, kembali ke regulasi tadi, saya sepakat bahwa bagaimana ke depan pemerintah lokal, regional dan nasional lebih aware begitu dengan destinasi-destinasi yang kita punya, supaya apa ya, Indonesia ini punyanya itu gitu. Kemarin saya ngisi duta wisata Bontang Mbak Sri, keren-keren di sana itu. Saya mereka acaranya di Bandung, saya diundang ke sana, mereka menunjukkan beberapa destinasi keren-keren. Tapi kenapa kok kemudian sepi gitu? Ya, lagi-lagi regulasi. Ya kan, regulasi, promosi, kemudian pelayanan. Nah, itu 3 trisula yang harus dikerjakan bareng, ya kan. Marketing hebat, regulasi kurang ya kurang, ya. Regulasi bagus, pelayanan nggak bagus ya kurang, gitu kan. Pelayanan bagus, regulasi nggak berpihak juga orang nggak bergairah untuk datang ke situ. Mungkin ngomong-ngomong soal regulasi, ini Mas Rizky kebetulan kalau nggak salah
penelitiannya dokter tentang wisata juga ya. Iya, iya. Nah, ngomong-ngomong soal regulasi, ini regulasi ini sekarang ini ada nggak yang menguntungkan untuk pariwisata? Selama ini kalau saya lihat regulasi yang dibuat pemerintah itu masih normatif, Pak. Artinya Nah, untuk pariwisata ini sudah menguntungkan atau belum bagi yang tadi disampaikan Mas Askan tadi loh? ya kalau Bisnis itu kan bisa ditunjang regulasi, bisa juga dimatikan oleh regulasi. Nah, untuk pariwisata kira-kira saya rasa belum maksimal. Misalnya kayak gini, Pak, pemerintah kita kan punya BUMN Garuda. Subsidi untuk orang tidak pernah berwisata. subsidi sama sekali. Ya, harusnya kan Berarti Garuda sendiri juga bingung. 10 bukan belum maksimal, berarti tidak maksimal sama 10 sekali, Mas destinasi Rizky. wisata unggulan, Pak. Harusnya lebih diperbanyak penerbangan dari Jakarta ke Malang, Jakarta ke Lombok, Jakarta ke NTT, Jakarta ke Manado dan lain sebagainya. Apalagi kalau saya berharap ke depan ini terkait regulasi, Pak, kalau kita ngomong Malang Raya. Kita bangunlah untuk International Airport di Malang. Karena dengan mentargetkan jangan melihat pada domestic market tapi melihat pada internasionalnya. Bagaimana wisatawan itu dari Singapura, Malaysia bisa masuk. Tentunya untuk yang menjadi hub ya Bandara Kuala Lumpur dan Singapura itu sebagai hub. Tentunya kalau kita sebagai tempat wisata harus punya bandara yang levelnya internasional. Mohon maaf, bukan mengkritik Pak Jokowi juga. Misalnya bangun bandara, mohon maaf di Majalengka kayak gitu kan. Saya rasa kurang. Kenapa nggak dibangun kok di Malang gitu loh? Soalnya Malang ini pun dengan keindahan alamnya, Mbak. Kita punya air terjun Tumpak Sewu, Bromo ini bentang alamnya nggak bisa ditiru. Saya udah keliling ke berbagai negara di India Utara, daerah Himachal Pradesh turun. Saya lihat Bromo nomor ikonik, satu ya? Bromo ikonik. Kita punya Ijen Blue Fire yang harusnya itu bisa kita kemas dalam paket tur wisata itu untuk land tour 7 days perjalanan untuk Jawa ke Bali. Dan perlu diingat, Mbak, balik lagi ke Pak Kum, dengan 5,7 juta wisatawan, kalau sebelumnya kan 11 juta. Datanya itu mengacu jika wisatawannya ini dari Eropa, mereka untuk 1 minggu length of stay itu mengeluarkan spending money-nya sekitar 1.100 US dollar. Artinya 18 sampai 20 juta, Mbak, uang yang dikeluarkan untuk berwisata. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita perhatikan dengan ya pemerintah nggak apa-apa lakukan subsidi untuk tiket-tiket penerbangan internasional flight kita. Kalau perlu pun dari Amsterdam langsung Surabaya juga oke. Ya, untuk meramaikan Malang Raya. Wisata itu kalau saya baca tidak dari Eropa. Iya. 5, Iya. makanya dari Malaysia. Malaysia, Singapura. Ya. Tapi kan lumayan itu perputaran uangnya. Kalau Eropa kan lebih lumayan lagi. gitu. maksudnya. Ya, tapi balik lagi, yang besar itu adalah quality turis, Pak. Ya. Ada massive turis, ada quality. Massive itu ya berbondong-bondong. Mohon maaf, saya sebut Cina. Wisatawan dari Cina masuk ke Bali. Mereka pakai bisnya bis zaman Jackie Chan era 90-an, Pak. Mungkin paket turnya dijual kalau kita kurs rupiah kan 2,5 juta, 3 juta. Mereka berbondong-bondong ya 100 orang, 200 orang digiring seperti bebek. Tapi kalau quality turis yang kita lihat di Canggu, di Ubud, ya mereka uangnya jauh lebih besar. Apalagi dengan tren hari ini digital nomad, Mbak. Kita tahu kan kerja bisa dari mana aja, working from home, work from Bali, work from anywhere. Itu buat orang-orang Eropa sekarang lebih diminati. Dan Bali ini, Mbak, Bali dan juga kita ngomong Jawa Timur, itu sangat-sangat oke, Mbak. Jika saya bandingkan dengan tempat-tempat wisata yang ada lainnya seperti halnya Thailand, atau kalau orang-orang ke Maldives juga terlalu mahal. Indonesia ini udah paling murah lah. Gitu. Oke, tempat wisatanya juga luar Ya, biasa juga sekali murah, ya. ya. Tinggal bagaimana nih ya dari pemerintah kita mengelolanya dengan maksimal. Paling tidak harus bergandengan tangan dengan pelaku-pelaku usaha. Ya minimal lakukan subsidi untuk penerbangannya, Mbak. Itu yang paling penting ya. Dan pesan saya untuk pemerintah pusat ya dibangun international airportnya untuk Malang. Amin, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan beranjak dulu kemana-mana, karena kami akan kembali usai yang satu ini. Marketing Coaching Camp, program coaching sampai Anda memiliki pola marketing yang custom dan proven untuk bisnis Anda. Tim coaching dan mentoring. Kurniawan Muhammad MIP, jurnalis senior, marketing practitioner, penulis buku Ayat-Ayat Marketing, Presiden IMA Chapter Malang 2020 sampai 2022. Askan Setiabudi CI, konsultan bisnis dan pendidikan, penulis buku Rahasia Branding, Marketing, dan Selling. Dengan materi
Pelaksanaan Sabtu dan Minggu 28 sampai 29 Oktober 2023 pukul 10.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Taman Pinus Batu Malang. Fasilitas pendampingan 1 bulan, custom marketing map, bisnis Anda akan diiklankan di Batu TV, mengisi materi bisnis talk di Batu TV, e-sertifikat, penginapan atau tenda, konsumsi, makan, snack, dan minuman, update ilmu dan free konsultasi di grup WA. HTM Rp1.500.000 dan untuk 10 pendaftar pertama mendapatkan diskon menjadi Rp750.000. Info dan pendaftaran hubungi Bu Arin 0858 5549 4440. Ya, terima kasih pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Masih sama kami dalam Ngobis, ngobrol bisnis sing penting cuan. Tema kita apa? Ini dia, bisnis wisata alam. Masih prospek atau stagnan? Ternyata tidak stagnan ya. Dari penjelasan salah satu pelaku wisata di wilayah Batu ya. Malang Raya. Malang Raya, karena sudah apa? Melalang buana ke berbagai negara sebagai seorang peneliti nih saya katakan begitu ya, melakukan riset ke Belanda, ke Eropa, udah kemana-mana deh. Dan saya masih tetap ke Mas Rizky nih, dari pengalaman-pengalaman yang sudah dia dapatkan nih ya Mas Rizky ya. Kalau di luar negeri kan seperti ini, dari government-nya benar-benar mendukung, ibaratnya begitu ya. Sedangkan di tempat kita sini kan masih minim, bisa dikatakan seperti itu. Nah, khusus untuk potensi wisata di Malang Raya, ini menurut Mas Rizky sendiri sudah sangat maksimal apa belum? Oh, masih banyak, Mbak. Masih banyak apa nih? Ya masih banyak yang bisa dimaksimalkan. Oh, jadi untuk saat ini masih belum ya? Ya, Nah itu kenapa itu? Apakah karena mereka masih belum tahu caranya memaksimalkan atau bagaimana nih? Jadi kita lihat Mbak, kalau dulu trennya mungkin sebelum COVID kan ada wisata alam, ada spot-spot foto selfie, mohon maaf. Paling dekat dari sini kan Batu Flower Garden. Ya wisata alam, ada spot-spot fotonya. Ternyata kan setelah pandemi masih belum pulih. Yang diminta itu memang adalah punya karakteristik yang khas gitu. Misalnya kayak kita ngomong Tumpak Sewu, air terjun 1000, bagaimana pemandangan Gunung Semeru di situ. Semeru berpadukan dengan air terjun ini kan tidak bisa dicontoh Mbak, tidak bisa ditiru kan, tinggal infrastruktur jalannya aja. Cuma balik lagi Pak Gum, ke pengembangan pariwisata pun kita juga nggak bisa terlalu mengandalkan pemerintah. Artinya kalau masyarakatnya sendiri sadar wisata, ya kita pakai investor lokal juga bisa Pak. Terus menggunakan BUMDes juga bisa. Cuma permasalahannya adalah balik lagi siapa yang menjadi leader di daerah situ Mbak, kayak gitu loh. Terus kita melihat pada tren wisata alam hari ini, Fun of Fruit Kota Batu. Fun of Fruit Kota Batu mengelilingi Brakseng dan Jengkoang dengan experience untuk petik apelnya, Pak. Ini menjadi daya tarik. Dipadukan dengan alam, dengan infrastruktur penunjangnya, sarana prasarana juga memenuhi dengan adanya jeep-jeep. Saya rasa juga naik tuh, Mbak. Trennya kan sangat naik. Dan camper van site, saya lihat bisnis camper van set juga sangat oke Mbak di Batu. Cuma balik lagi untuk camper van site itu melihat pada lokasinya, memang benar-benar lokasi alam Mbak. Nggak bisa cuma ada pohon pinusan di hutan kita masuk, enggak. Tapi paling enggak ada daya tariknya apa, entah pemandangan air terjunnya kayak atau pemandangan gunungnya. Ya seperti itu. Terus kita melihat kayak Bubuk Cabin. Saya sebut merek aja, Bubuk Cabin. Dia bagaimana mengemas Coban Rondo ini Mbak. Akhirnya okupansinya orang nginep Coban Rondo dengan Bubuk Cabin ya naiknya bukan lagi ratusan persen, sekian ribu persen, karena untuk nginep di Bubuk Cabin aja kita harus bookingnya paling enggak 30 hari sebelumnya. Bagaimana ekosistem yang pendukung di sekitarnya juga terdampak juga. Jadi wisata alam ini masih sangat-sangat potensi lah. Benar kata Pak Gum, seperti permata, cuma kita mengemasnya seperti apa, ya kita gunakan kreativitas dan inovasi kita. Nah, kadang itu yang tidak dimiliki, Mas Rizky. Jadi kalau itu tadi ya harus belajar sama ahlinya ya. Dengan ahlinya, dengan konsultannya seperti Pak Kum.
Oke, silakan Mas Gum. Itu kan saya tuh pernah menjelajahi Banyuwangi. Waktu itu masih bupatinya Mas Azwar Anas. Itu menurut saya success story Mas Azwar Anas ini mengembangkan potensi pariwisata di Banyuwangi dengan menggunakan 5 tools, Mbak. Yang pertama adalah attractiveness, ya. Kemudian yang kedua adalah activity. Yang ketiga adalah accessibility. Yang keempat itu accommodation. Yang kelima adalah amenity. Itu kelima-limanya ini bisa diterapkan dengan sangat baik di Banyuwangi. Kita tahu kan Banyuwangi dulu kayak apa sebelum Mas Azwar Anas. Wisata Pantai Bum itu saya termasuk pernah melihat ke Pantai Bum itu dulu kumuh, mohon maaf ya, dulu tempat mangkal para untuk tempat-tempat mesum. Disulap sama Mas Azwar Anas itu dengan sangat bagus sekali. Nah, karena dia menggabungkan 5 itu, attractiveness, jadi daya tarik ya, daya tarik pariwisata, dia mapping itu tempat-tempat wisata yang kira-kira bisa dikemas untuk bagus. Kemudian yang paling menarik, nah ini kembali lagi, keterlibatan government. Mas Azwar Anas itu mewajibkan semua dinasnya untuk bikin event. Ya benar Pak. Jadi one month, one event. Terus punya kalender event juga. Setahun itu kalender eventnya itu penuh. Ya, 1 Januari sampai Desember itu kalender event dan bagus-bagus. Karena KPI-nya jelas. Jadi kalau nggak salah satunya ya, Mas Azwar Anas itu bikin KPI itu begini. Kalau tidak diliput media nasional itu belum bagus. Jadi itu ada misalnya ada detik travel harus diliput itu poinnya berapa gitu. Sehingga itu KPI jelas bagi para kepala dinas. Jadi gitu. Nah, sehingga hotel-hotel banyak terbangun di sana. Kita nggak nyangka di sana hotel bintang 4 berdiri di sana. Luminor. Nah, Luminor itu pesat Ketapang sekali. Indah, Jadi Aston. kelima-limanya jalan, Mbak Sri. Jadi attractiveness, kemudian hotel-hotelnya daya tarik kan. Activity-nya dibikin activity. Event manajemennya bagus, Pak. Nah, betul. Jazz tabuhan, jazz ijen. Jazz ijen, kemudian jazz pantai juga di Pantai Bum di Tabuhan itu. sama Tabuhan, jazz Tabuhan itu. Luar biasa. Nah, pada saat saya masih bertugas dulu di Malang, saya pernah menginisiasi itu. 3 kepala daerah waktu itu kita stimulus di Malang Raya ini. Ya ini duduk bareng untuk bikin satu kesepakatan bersama dengan tema bagaimana memaksa wisatawan ini supaya tinggal di Malang Raya ini lebih lama. Jadi tidak hanya tinggal di Batu saja. Nanti kan dulu itu kan polanya kan begini. Weekend ke Batu, belanjanya di kota Malang, menginapnya di kota Malang. Setelah itu pulang. Nggak sampai 3 hari 3 malam. Ya 3 hari 2 malam. Nggak sampai. Kalau di Banyuwangi itu bisa lama. Betah jadi kesannya ya bisa. Iya. Jadi spend money-nya jelas di situ. Nah akhirnya ya kembali lagi ya nggak bisa jalan karena problemnya itu pada ego sektoral, Mbak. Ini yang kelihatannya sulit. Nah, ini yang paling tahu soal ego sektoral ini yang biasa memotivasi nih, Mas Askan nih. Kok sulit ya memaksa untuk tidak ego sektoralnya ini dikedepankan? Karena di Malang Raya ini problemnya di itu sebetulnya. Semua. Jadi mindset-nya masih terlalu birokrasi. Betul, masih ego sektoral. Mental block, Mas, mental block. Ya. Harus ikut pelatihan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan Mas Askan ini soal mental block ego sektoral ini. Makanya kan jadi pejabat publik itu kan tidak gampang ya. Kalau hanya karena pengen menduduki satu jabatan itu mungkin mudah ya, tergantung berapa uangnya kan gitu Pak Kum ya. Waduh. Ya realitanya seperti itu. Ya, bisa mendekati siapa. Tapi kalau betul-betul menjadi pemimpin yang menurut Maxwell itu yang memiliki legacy gitu ya, yang pinnacle ya, pemimpin nomor 5 bukan karena positioning, tapi ada pinnacle di situ. Itu yang sulit, tidak mudah. Nah, ego sektoral itu karena masih mikir dirinya kan gitu kan. Masih mikir aku oleh opo gitu. Harusnya seorang pemimpin itu berpikir aku bisa meninggalkan apa gitu. Meninggalkan legacy yang itu bermanfaat tentunya, bukan hanya untuk mereka yang mendukungnya tapi ya untuk umat kan begitu. Karena aslinya ketika dia sudah naik di posisi tertentu, siapapun yang dukung dia sebelumnya itu kan bagian dari konstituen saja. Tapi sebenarnya dia sudah milik umat kan gitu.
milik masyarakat, milik bangsa gitu. Harusnya mikirnya ke sana gitu. Nah, kalau sudah mikir ke sana pasti waktu energinya cukup besar untuk mikirkan hal-hal yang seperti tadi Pak Kup. Tapi kalau masih mikir apa yang aku dapat, apa yang konstituenku dapat, apa yang pendukungku dapat, biasanya masih muncul lah namanya ego sektoral itu. Jadi semuanya serba hitung-hitungan, semuanya serba ditimbang-timbang gitu. Ada nggak feedback untukku dan golonganku kan begitu. Harusnya kan sudah tidak begitu kalau kita kembali ke Maxwell ya, di 5 level leadershipnya Maxwell itu kalau sudah pinnacle itu ya for all gitu. Jadi bagaimana kemudian legacy ini ditinggalkan sehingga Anda bukan hanya dikenang warga di situ, tapi juga bukan dikenang dunia kan begitu kalau kita membahasnya itu. Jadi kalau Anda hanya positioning, maka level Anda masih ya level kebetulan aja jadi pemimpin. Kayak misalnya kita dipilih jadi RT gitu ya, itu positioning. Ya sudah, kalau kita hanya bangga dengan positioning itu, orang takut ya karena kita Pak RT gitu. Begitu selesai orang akan melupakan kita kan gitu, ya kan? Nah, harus dinaikkan ke level formation, ya kan? Dan seterusnya sampai di level pinnacle itu bahwa oke lah lewat tangga manapun Anda boleh jadi pemimpin, tapi ketika sudah jadi pemimpin Anda milik semuanya. Cobalah berpikir untuk semuanya gitu, karena kita kok sangat yakin ya ketika semua pemimpin itu berpikir seperti itu, maka tidak ada lagi ego sektoral, ya kan, tidak ada lagi birokrasi yang terlalu menyulitkan begitu. Selama itu untuk masyarakat, toh kita jadi pemimpin kan untuk masyarakat kan begitu. Harusnya mumpung jadi pemimpin ya, kayak contohnya Pak Azwar tadi ya. Dulu bandara kan tidak ada Banyuwangi, betul tidak? Nah, begitu ada bandara, seperti yang Mas Rizky tadi bilang, nggak bisa dipungkiri perjalanan Surabaya Banyuwangi jauhnya luar biasa. Ya kan, lewat darat 7 jam 8 jam orang ya kan, begitu ada pesawat itu sangat membantu begitu orang untuk kemudian memutuskan oke, spend money tahun depan ke Banyuwangi, dan bukan hanya dari Jawa, dari luar Jawa pun banyak gitu. Nah, Malaysia pun masuk. Nah, seperti itulah mungkin contoh, dan anggaran itu harusnya ada begitu. Anggaran itu harusnya ada, tapi ya itulah, semoga kita semua dan para pemimpin kita khususnya kedepannya ya lebih banyak berpikir tentang legacy apa sih yang bisa ditinggalkan untuk bangsa ini. Karena kan seringkali ada anggaran tapi nggak tahu kan begitu skala prioritasnya kan begitu kalau bahasa kita. Nah, sementara Indonesia ini terutama yang punya wisata alam ini kan karunia Tuhan yang harus dieksplor habis-habisan sebenarnya, ya kan? Karena sejauh yang saya tahu alam tetap punya masa, Mas Rizky, tetap punya masa. Akan ada suatu saat misalnya alam di daerah tertentu nggak menarik lagi kan gitu, entah karena faktor alam, entah karena ini dan itu. Nah, mumpung masih menarik, harusnya ada alokasi dana cukup besar ke situ, karena itu kan investasi kan gitu kan temanya, bukan membuang-buang uang, tapi investasi yang itu begitu diminati oleh wisatawan itu gandengannya banyak, transport dapat, penginapan dapat, masalah kuliner dapat, jadi banyak. Beda dengan industri yang misalnya mohon maaf misalnya sebut kata bangun pabrik X gitu ya, ya paling hanya sekitar situ aja yang kena imbasnya gitu. Hulu hilirnya dan rangkaian breakdownnya atau derivatnya belum tentu kebagian gitu. Tapi wisata ini keren gitu. Coba kita lihat Malang saja ketika Sabtu Minggu ramai kayak gitu, semuanya dapat, lepas dari negatifnya macet ya. Ya kan? Tapi semuanya dapat, mulai penginapan lah, makanan, minuman, transportasi, ya kan? Oleh-oleh gitu. Tukang parkirnya coba bayangkan. Jadi seakan-akan antara berdoa dan menolak sebenarnya saat macet itu, ya kan? Berdoa karena rezekinya banyak. Tapi itu yang dinamakan multiplier effect. Multiplier effect ya. Gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita jadikan konsentrasi ke depan. Semoga para pimpinan memahami itu, bahwa daripada kemudian kita create bisnis yang dalam tanda kutip belum tentu laku kan gitu kan. Nah, mending yang ada ini dipoles demikian rupa sehingga kemudian bisa menghidupi masyarakat lokal, bahkan menghasilkan PAD yang nggak kecil begitu. Itu mungkin yang boleh sedikit kita sharing, Mbak Sri. Oke. Ada, silakan mungkin Mas Rizky mau menambahi apa yang dikatakan. Mungkin Pak Kum dulu. Memang perlu keterlibatan banyak pihak ya untuk pariwisata ini, tidak bisa berdiri sendiri, dan itu memang harus namanya saling sinergi. Nah, misalnya saya ambil contoh saja, ini yang masih belum selesai menurut saya adalah problem di Malang Raya ini kan begini. Kalau
kita bagi itu kan wisata alam, itu kalau di Kabupaten Malang itu kan pantai, kemudian air terjun yang banyak. Ya pegunungan ada, cuma kan untuk tingkat yang sudah lebih populer kan kalau pegunungan, pedesaan lebih banyak di Batu. Batu, benar. Nah itu, kemudian kota Malang itu Sebagai menyediakan sebagai ya ada event, kemudian oleh-oleh, itu ada di situ, penginapan di situ. Nah ini kan 3 potensi ini kan masih jalan sendiri-sendiri Mbak Sri. Jadi tidak bisa dikoneksikan dengan baik. Kita kalau mau ke pantai di Kabupaten Malang, itu juga orang juga mikir kalau mau ke sana. Jauh. Paling cepat 2 jam, paling cepat itu. Tapi Terus kalau, jalannya juga kadang makadam. Betul. Nah, itu kemudian di Batu sekarang problemnya macet. Iya. Ya. Saya masih ingat dulu zamannya Wali Kota Pak Edi Rumpoko itu pernah menggagas bikin jalan pintas dari Pandaan ke Batu. Via Pandan-Rejo. Bahkan kami dulu pernah melakukan ekspedisi pakai trail dulu, seberapa visible jalan itu. Dan sebetulnya visible. Sangat make sense kalau misalnya itu memangkas jalur yang signifikan. Itu karena kebanyakan kan dulu kan sebelum ada tol, macetnya kan di Lawang, Singosari. Sekarang sudah Macetnya ada di tol, Karangploso. macetnya di Karangploso. Macet lagi, kan gitu. Dan keluar dari Karangploso ke Batunya lama. Pak. Kemudian kalau di Kota Batu sendiri juga regulasinya juga pengaturannya juga masih, mohon maaf, masih apa adanya. Orang kalau beli bunga harus itu macet, yang mau ke Sidomulyo. Ya, mau ini macet sekali. Jadi sebetulnya kita kurang serius saja mikir ini. Nah, kita lihat nanti ya, Mbak Sri ya, Arab Saudi saja. Dari negara Ya, minyak. itu sudah mikir ke depan. Diperkirakan umur minyak nanti hanya 40 tahun ke depan sudah habis. Makanya dia harus bergerak menjadi bangsa yang itu wisata. Dan wisatanya Arab Saudi nggak bisa ditandingi dari negara manapun. Karena spiritual, Pak. Karena promosinya ada di Quran, ya kan? Iya. Orang haji kan dipromosikan di Quran. Itu sampai kiamat ya. Nah, sekarang Arab Saudi lagi berpikir gimana supaya jamaah haji itu bisa naik 3 sampai 5 kali lipat. Sekarang kuota haji seluruh dunia 2,5 juta. Ini ambisinya Pangeran MBS itu bisa dinaikkan 3 sampai 5 kali lipat. Pertanyaannya, wukufnya di mana? Apakah nanti akan memperluas wukuf kan begitu? Artinya, regulasi-regulasi yang sifatnya adalah sangat ideologis, syariat, itu loh bisa dicari terobosan gitu kan. Apalagi kalau ada masalah khilafiyah. Makanya kan di Arab Saudi itu dulu perempuan nggak boleh nyetir mobil. Sekarang sudah boleh. Dulu haji harus ada muhrim. Sekarang kalau nggak salah sudah ketentuan itu sudah nggak ada. Perempuan bisa pergi kemana-mana nggak ada muhrimnya boleh. Jadi gitu. Jadi itu sudah, karena apa? Bagi Arab Saudi ini menghambat. Gitu. Aturan-aturan yang sangat radikal, fanatis, gitu-gitu dianggap itu akan mengancam. Artinya apa? Di Arab Saudi saja bisa dilakukan, dicari terobosan seperti itu. Masa yang di sini yang kita ini tidak bisa duduk bareng untuk bikin kesepakatan bareng, bikin regulasi bareng. Nah, yang disampaikan Mas Sandiaga itu sebetulnya kan bagus sebetulnya. Cuma kan belum ini ya, belum apa namanya, ke bawah ini masih belum bisa diimplementasikan dengan baik. Itu dia ya sering jadi permasalahan. Implementasiannya ke bawah gitu, Mas Gom. Betul. Iya, itu problemnya ya kembali lagi itu tadi. Iya. SDM kita masih kadang diajak untuk berubah gitu, kalau nggak ada success story dia nggak mau. Baru kalau ada temennya yang sukses baru ikut. Ya itu konsepnya itu. Jadi untuk diajak untuk ini ada bagus inovasi ya, untuk berpikir agak intuitif itu masyarakat kita masih belum. Nyoba sih, ngolek berhasil baru aku ikut. Itu dia yang sering didengar. Ya. Ya nyoba sudah selesai. Momennya lewat, Pak. Itu yang nggak disadari ya, seringkali yang tidak disadari. Jadi memang harus merubah selain dari birokrasi, pemerintahan, juga dari diri sendiri, individu masing-masing. Ada satu variabel lagi, Mbak, sebenarnya. Iya, apa itu? Jika kita melihat pada pembangunan pariwisata ini tidak terlepas dari political will.
Artinya peran dari leadership seorang bupati atau kepala daerah atau wali kota itu memang harus tourism minded, Pak. Ya. Ya bagaimana yang tourism minded? Ya mohon maaf, pemilihan pada balik ke political will tadi, Mbak. Ya paling enggak kita harus di partai-partai ini harus disajikan para pemimpin daerah yang benar-benar melek pariwisata. Karena memang disebutkan oleh beberapa narasumber kita hari ini, Mbak, kita lihat pariwisata ini salah satu sektor, leading sektor yang memberikan multiplier efek, Mbak. Jadi efeknya itu sampai berapa bisnis layernya akan terdampak, termasuk UMKM-nya. Jadi ke depan itu sih untuk bagaimana mengembangkan pariwisata Malang. Dan ketika kita ngomong Malang sebenarnya sudah komplit. Wisata buatan kita ada, wisata alam juga sudah ada, infrastruktur penunjangnya ya dengan segala kekurangannya kita juga masih oke dibandingkan dengan daerah yang lain. Sehingga saya pun tinggal di Batu ini sangat optimis, Mbak, ke depan Batu akan menjadi Bali kedua. Dan Malang Raya. Bahkan menjadi ini kembarannya Bali ya. Bali ya. Ya karena terbukti, Ada Pak. satu keoptimisan ya. Iya, ketika Covid tadi kan saya bilang, tourism resilience, pemulihan pariwisatanya Bali itu jauh lebih lama daripada Malang Raya. Jadi makanya kan sebetulnya Malang Raya ini bisa dikoneksikan. Dari Batu itu kita bisa ke Malang Selatan lewat jalan pintas. Ya. Bisa. Cuma itu yang tidak dipikirkan. Itu tadi, kita kayaknya males kalau ingin punya ide besar untuk mewujudkan ide besar itu kayaknya kita Balik lagi ke leader yang legacy tadi. nah, itu. Sebetulnya bisa ya, bisa itu. Jadi paling tidak para pemimpin kita ini harus melek ini ya, melek Ya, pariwisata. yang mudah-mudahan para pemimpin kita khususnya di Malang Raya melihat acara ini. Betul. Amin. Ya, oke. Kalau belum jelas bisa mengundang kita ya. Nah, itu dia. Ya nanti siap berdiskusi ya untuk Harus memang harus perkembangan kemajuan wisata. dibikinkan Malang forum, Pak. Raya. Nanti mungkin bisa dipelopori oleh Mas Kum dan juga Pak Askan. Insya Allah, insya Allah. Didampingi Mas Rizky tentunya. Dengan kekuatan media ya, dengan kekuatan Ya, media. Oke, nggak terasa ya kalau ngobrol masalah beginian, tahu-tahu udah 1 jam ini berlangsung. Iya. Luar biasa sekali, banyak hal-hal menarik yang kita dapatkan pada hari ini. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Tetap ikuti kita dengan episode-episode menariknya tentunya hadir setiap hari Senin dari jam 7 malam ya. Ya mungkin sebelum berpisah saya mendengarkan dulu deh pesan dari Mas Rizky, silakan. Jadi closing statement dari saya, ke depan Batu khususnya Malang Raya akan menjadi Bali kedua. Terbukti ketika Covid, pemulihan pariwisata kita jauh lebih cepat karena kita ditunjang oleh infrastruktur tol ini. Yang kedua adalah pemerintah harus segera membangun international airport untuk wilayah Malang Raya agar menarik wisatawan mancanegara, karena terbukti wisatawan mancanegara untuk pengeluaran uangnya jauh lebih besar daripada domestic market. Yang ketiga adalah bagaimana kolaborasi pentahelix, Mbak, akademisinya, pelaku bisnisnya, komunitasnya, governmentnya, dan medianya tentunya harus bersatu padu untuk membuat pariwisata Malang Raya ini bukan lagi kita bersaingnya antar daerah tapi antar negara, Mbak. Malaysia, Thailand, Indonesia harus leading. Seperti itu. Terima kasih ya, pesan-pesan luar biasa sekali. Silakan dari Pak Askan, silakan Pak Askan. Teman-teman sekalian, Allah itu luar biasa ya. Ketika Allah menciptakan manusia lengkap dengan lingkungannya, disitulah sebenarnya Allah seakan-akan berkata, kamu bisa hidup dari semua ini gitu, tanpa harus kemudian kamu berpikir merusaknya atau mungkin berpikir mencari penghasilan dari sisi yang lainnya. Tapi andai itu kemudian kau lakukan, jangan lupa bahwa alam ini disiapkan oleh Allah memang untuk manusia begitu. Maka ide-ide kreatif dengan cara benchmark ke negara lain, dengan cara belajar dari berbagai sumber, itu harus terus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kemudian alam ini bisa kita kelola dengan maksimal gitu. Baik untuk kita ataupun untuk generasi kita ke depan. Tentunya kalau alam itu biasa saja tanpa sebuah polesan, tentunya akan biasa saja value-nya. Maka harus dipoles, ditambahkan added value, ditambahkan benefit, sehingga alam yang Allah ciptakan itu betul-betul bisa menghasilkan daya tarik yang luar biasa. Otomatis karena kita lagi bicara bisnis, daya tarik itu pasti akan menjadi money magnet begitu. Untuk apa? Untuk banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagian untuk kemudian kita perbarui kembali alam yang rusak, sebagian untuk kehidupan warga sekitar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kesadaran ini harus terus dibangun
Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia, terutama di Malang Raya, alamnya sangat kaya, sangat indah. Tentunya sayang kalau kita abaikan begitu saja. Mungkin itu. Terima kasih Pak Askan, tadi sudah menyampaikan satu pesan yang saya yakin ini juga sangat bermanfaat sekali untuk seluruh pemirsa Batu TV di Malang Raya. Terakhir saya ingin mendengarkan dari Mas Kum, silakan. Ya, bisnis itu identik dengan masalah ya. Kalau kita ingin mencari peluang bisnis ya berarti kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Karena peluang bisnis itu ada pada hasil dari kita mengidentifikasi masalah. Nah, bagaimana cara bisnis itu bisa berlangsung dengan baik? Ya harus bisa memainten masalah. Karena itu tadi, bisnis itu selalu identik dengan masalah. Ketika kita bisa memainten masalah dengan baik, karena masalah itu kan dinamis. Masalah itu selalu berkembang. Tidak hanya deret hitung, tapi deret ukur. Tidak hanya deret ukur, tapi deret hitung. Dan perubahannya bisa sangat eksponensial, bisa sangat drastis. Makanya kemampuan kita dalam memainten masalah itu juga akan sangat menentukan kita dalam memainten bisnis. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali tentunya ya. Pesan-pesan ini sudah disampaikan oleh para senior-senior saya dan juga bintang tamu kita yang sangat luar biasa sekali yang udah melakukan riset, yang sudah melakukan observasi ke berbagai negara. Karena saking cintanya ini pada dunia wisata ya Mas Rizky ya. Wah, semangat terus ya. Oke, akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Ngobis. Ngobrol bisnis sing penting cuan. Saya Sri Widya mohon undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.